Salam saudara, selamat pagi, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Baiklah, walaupun suasana COVID-19, kita tetap bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Bawalah pujian bagiannya, karena Dia Allah yang layak pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa pujian bagi Dia, karena Dia yang bertahta. Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, mari kita terus akan memuji dan menyembah Dia. Kita akan terus akan bermazmur bagi Tuhan. Mari katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah
bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Haleluya. Selamanya kau hebat bagiku. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang layak terima pujian. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu di tempat yang maha. Haleluya. Shalom saudaraku. Memasuki tahun yang baru, tentu kita semua punya pengharapan bahwa di tahun yang baru ini kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan memberikan kita keberhasilan, keberuntungan. Sebagian orang mungkin pesimis di tahun ini. Ada yang mengatakan ini tahun-tahun yang sukar. Tapi buat kita orang yang beriman pada Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu tetap berpengharapan pada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup untuk memberkati hidup kita dan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudaraku, hari ini saya mau baca firman Tuhan, ajak kita semua belajar dari Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20 dengan tema pilihlah kehidupan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari sama-sama kita berdoa minta anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa saat kami membaca firman Tuhan-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang membukakan mata hati kami. Buat kami mengerti keajaiban dari firman-Mu. Celikan Tuhan mata hati kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Karuniakan Tuhan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat dan setia kepadamu. Roh-Mu Tuhan yang berkata-kata saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudaraku kita baca Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ayat yang baru kita baca tadi saudaraku adalah perkataan Tuhan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan sumpah untuk memberkati umat Israel dengan suatu tanah perjanjian. Tuhan ingin memberkati umatnya. Namun saudaraku, kita lihat bahwa ada bagian manusia, ada bagian yang harus dilakukan umat Tuhan. Tuhan berkata, aku panggil langit dan bumi jadi saksi. Aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah mana yang kau ingin pilih. Aku berkata kepadamu, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, yaitu dengan mengasihi Tuhan, dengan mendengarkan suara Tuhan, dengan berpaut padanya, karena itulah hidupmu. Jadi saudaraku, hidup ini adalah sebuah pilihan. Saudara saya harus memilih, dan Tuhan menghendaki kita memilih kehidupan. Mari kita saudaraku pilih kehidupan yang diberkati Tuhan. Memasuki tahun yang baru, mari sama-sama kita pilih kehidupan yang diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Apa yang kau sukai, apa yang kau cintai di dunia ini, kepadanya engkau akan memberikan dirimu, memberikan waktu, memberikan tenagamu, memberikan apapun yang kau punya. Apa yang kau cintai, apa yang kau sukai, itu pasti engkau utamakan. Tuhan Yesus mau saudaraku, kita semua mengutamakan untuk mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan Yesus mau kita semua mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, yaitu pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita,
dan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Itulah hukum yang terutama. Hukum adalah asas hidup. Asas hidup itu adalah dasar tumpuan kita berpikir dan berpendapat. Sudahkah engkau menjadikan mengasihi Tuhan sebagai asas hidupmu? Sudahkah engkau menjadikan mengasihi Tuhan sebagai dasar tumpuan engkau berpikir dan berpendapat? Mari saudaraku, kita menjadikan mengasihi Tuhan sebagai asas hidup kita. Apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita perbuat, biarlah itu didasari karena kita mengasihi Tuhan. Jadi saat kita mau ambil keputusan apapun, entah itu memilih pekerjaan, memilih jodoh, atau apapun keputusan harian kita, biarlah kita mendasari itu, apakah ini mengasihi Tuhan. Cek hati kita, apakah perkataan saya ini, apakah tindakan saya ini akan menyenangkan Tuhan, atau sebaliknya akan melukai perasaan Tuhan, atau akan mendukacitakan Roh Kudus Tuhan. Biarlah kita semua menjadikan mengasihi Tuhan sebagai asas hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu perintah Tuhan. Dan itu adalah suatu pilihan. Saudara dan saya bisa memilih apakah engkau mau mengasihi Tuhan atau tidak. Mari itu saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu, sebab itulah hidupmu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, bukan kita yang mengasihi Tuhan, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ia telah memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia jadi manusia, mati di atas kayu salib bagi pendamaian dosa kita. Itulah kasih Allah buat kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu saudaraku, renungkanlah kasih Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, sebab Dia yang telah menebus hidup kita. Apakah engkau ingin memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, pilihlah kehidupan yang diberkati Tuhan, yaitu dengan mendengarkan suaranya. Saudaraku, dalam mengikut Kristus, dalam hidup kekristenan, yang penting bukan berapa lama engkau sudah jadi orang Kristen. Yang penting bukan berapa banyak firman Tuhan yang engkau sudah tahu. Yang paling penting adalah apakah engkau dan aku sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah engkau melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang banyak demi namamu. Aku sudah usir setan demi namamu. Aku sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tuhan Yesus berkata, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, nyala engkau, aku tidak pernah kenal kamu, engkau semua pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Karena itu saudaraku, jangan bodoh, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan? Baca Alkitab. Mari saudaraku, memasuki tahun yang baru ini, kita semua bertekun dalam pembacaan kitab suci. Mulailah membaca firman Tuhan setiap hari, 1 pasal. Kalau sudah 1 pasal, sudah rutin 2 pasal, tingkatkan terus. Tiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan taati firman Tuhan. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berjanji di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, suatu janji yang sangat indah. Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan ketika kita menuruti firman Tuhan Yesus, Bapa di surga akan mengasihi dia. Dan kami, katanya, Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan akan diam bersama-sama dengan dia. Immanuel, Allah menyertai. Apakah engkau ingin di tahun yang baru ini Tuhan menyertai hidupmu? Engkau ingin supaya Bapa dan Yesus datang dan diam bersamamu, bahwa Allah menyertai hidupmu? Tentu semua kita ingin, bukan? Karena itu saudaraku, di tahun yang baru ini pilihlah kehidupan yang diberkati Tuhan, yaitu apa? Dengan mendengarkan suara Allah dan mentaati firman Tuhan. Turuti firman Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Ketaatan adalah sebuah pilihan, saudaraku. Saudara dan saya bisa memilih itu taat atau tidak. Tapi kalau saudara memilih kehidupan yang diberkati Tuhan, taatilah Tuhan.
Dengarkan suaranya, taatilah. Yang ketiga saudaraku, pilihlah kehidupan yang diberkati Tuhan, yaitu dengan berpaut padanya. Kata berpaut, saya cek bahasa aslinya, punya pengertian mengikuti dekat Tuhan, diam dekat dengan Tuhan, bergabung dengan Tuhan, tinggal bersama Tuhan, bergantung pada Tuhan, melekat kepada Tuhan, menempel kepada Tuhan, berpegang erat pada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan. Dengan kata lain, setia mengiring Tuhan. Apakah hatimu berpaut kepada Allah? Janganlah hati kita berpaut kepada yang lain. Jangan ada Allah lain di hati kita. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Biarlah hati kita sepenuhnya berpaut kepada Allah. Jangan kepada Allah-Allah yang lain. Ada orang Kristen saudaraku dalam masa pencobaan, masa yang sukar, itu berpaling pada Allah lain. Ketika dia sakit, dia ingin sembuh, dia pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Saya pernah menasihati orang Kristen yang seperti itu. Saya katakan jangan seperti itu. Tapi dia berkata, Pak Robi, bukankah Tuhan bisa menyembuhkan orang dengan berbagai cara? Saya katakan, iya, tapi itu bukan kuasa Tuhan Yesus. Kau harus setia mengiring Tuhan. Jangan engkau mengharapkan kesembuhan dari kuasa yang bukan dari Tuhan. Karena iblis pun bisa menyembuhkan, bahkan iblis bisa membuat engkau kaya. Ada loh orang Kristen yang berharap untuk diberkati oleh dewa-dewi lain. Hati-hati saudaraku. Hal seperti itu menyedihkan hati Tuhan, saudaraku. Jangan kita menduakan Tuhan, ya. Setia pada Tuhan, tidak ada Allah lain di hati kita. Ada juga orang Kristen yang karena jodoh mencintai wanita atau pria yang tidak seiman, akhirnya ikut sesembahan orang lain. Itu menyedihkan hati Tuhan. Seperti Salomo, orang yang berhikmat di Alkitab, tapi karena dia mencintai banyak perempuan asing, akhirnya di hari tuanya dia sujud menyembah kepada dewa-dewi lain. Dan itu memilukan hati Tuhan. Saudaraku, kita harus setia mengiring Tuhan. Berpaut pada Tuhan, tidak boleh ada berhala di hati kita. Berhala yang paling menggoda manusia hingga hari ini sudah ribuan tahun adalah mamon, tipu daya kekayaan, cinta akan uang. Tidak boleh di hati kita, saudaraku, cinta akan uang. Bagaimana dengan saudara saya? Apakah kita sudah mencek hati kita? Apakah hati kita berpaut pada Tuhan atau pada uang? Bagaimana ceknya? Sederhana sekali. Buat kita orang-orang hidup dalam perjanjian baru, semua harta kita adalah milik Tuhan. Amin. Tapi mulailah dengan memberikan 10% dari apa yang kita miliki, kita berikan pada Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, memberikan kepada orang-orang miskin, kepada yatim, janda yang sedang mengalami kesusahan, orang-orang susah. Apakah kau rela memberikan persembahan persepuluhan? Apakah engkau dengan sukacita bisa memberikan persembahan persepuluhan? Kalau belum, hati-hati, bisa jadi engkau cinta akan uang. Karena itu saudaraku, pastikan hidup kita, hati kita jangan berpaut kepada uang. Gimana caranya? Rajinlah memberi dan membagi. Kumpulkan harta di sorga. Ada lagi saudaraku, berhala yang menjadi kompetitornya Tuhan adalah sayang nyawa. Manusia itu seringkali ingin hidupnya nyaman, ingin hidupnya itu sayang nyawa. Bagi kita pengikut Yesus, kita tidak boleh menyayangi nyawa kita lebih dari Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 9 ayat 23, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus sangkal dirinya, ia harus sangkal keinginan dagingnya, ia harus sangkal hawa nafsunya, ia harus pikul salibnya setiap hari. Bahwa dunia sudah tersalib bagiku, dan aku sudah tersalib bagi dunia. Dan mengikut Yesus setiap hari dengan setia. Mari kita iringi Tuhan Yesus lebih lagi. Di tahun yang baru ini, kita setia mengiring Tuhan, supaya akhirnya terjadi penggenapan. Di Wahyu pasal 17 ayat 14 akan terjadi, saudaraku, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih dan yang setia.
Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan biarlah engkau juga adalah orang-orang setia mengiring Tuhan. Setia sampai akhir, setia sampai mati mengiring Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Hari ini firman Tuhan memperhadapkan kepada kita kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan berkata, pilihlah kehidupan yang diberkati Tuhan supaya engkau hidup. Bagaimana caranya? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kau sudah mengasihi Tuhan, turuti firman Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, taatilah. Berbahagialah orang yang mentaati firman Tuhan, karena Allah akan menyertai hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, pilihlah kehidupan yang diberkati Tuhan dengan berpaut pada Tuhan, setia kepada Tuhan, ikut Yesus hingga akhir, setia sampai mati. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela, Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal. Kau utus dari sorga datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib bagi pendamaian dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena iman kami kepada Kristus, kami semua dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus-Mu Tuhan yang Engkau berikan, yang tinggal dalam batin kami, bahwa Engkau diam bersama kami. Doa kami Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Sunat hati setiap kami Tuhan, kerat semua kenajisan, kejahatan, kekotoran, agar kami punya hati yang mengasihi Tuhan, agar kami senantiasa memilih untuk mengasihi Tuhan dan menjadikan mengasihi Tuhan sebagai asas hidup kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab itu juga kami mau menuruti firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang taat melakukan kehendak Allah. Berikan Tuhan kesukaan akan firman-Mu dan juga kerelaan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, supaya setiap kami boleh diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa, berikan kami Tuhan kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Hati kami biar berpaut pada Tuhan, biar hati kami melekat kepada Tuhan saja. Tuhan, kami tidak khawatir menghadapi hidup ini, kami tidak bimbang sebab kami punya pengharapan, kami punya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua. Berkati Tuhan kehidupan jemaat-Mu Tuhan di GBI Jalan Merak, bersama cabang ranting semua yang orang-orang menyerukan nama-Mu, yang takut akan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani-Mu. Biar kami semua bersuka cita ketika kami memilih kehidupan yang diberkati Tuhan, ketika kami memilih untuk mengasihi Tuhan, taat dan setia. Biar Engkau sendiri Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu. Tak henti-henti kami berdoa ya Tuhan, untuk kota Bogor di mana kami tinggal. Tuhan berikan kesejahteraan, Tuhan berikan shalom, biar ada damai sejahtera-Mu di kota ini Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Indonesia. Yeshua Tuhan, Indonesia. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti di dalam sorga. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan negeri ini, Pak Jokowi bersama seluruh jajaran pemerintahan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana Engkau mau. Demikian juga hati para pemimpin bangsa ini. Biar Engkau sendiri tuntun Tuhan. Kalau ada pengadaan vaksin, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan memberikan vaksin yang cocok Tuhan buat penduduk negeri ini Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan negeri ini, hanya Engkau yang bisa memulihkan bangsa ini. Sebab itu Tuhan kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan pulihkan Indonesia. Dan kami rindu Tuhan di saat-saat seperti ini, kami semua umat-Mu boleh jadi saksi Tuhan. Kami tetap Tuhan boleh memberitakan akan kasih Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat ini kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Allah, harapkan yang terbaik dari Tuhanmu.
Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.